Welcome back to Reveal. Kali ini kita kedatangan pemain film dari Imam Tanpa Makmum. Ada Syakir Daulay, Raisya Naila, dan Jasmine Elvira. Tepuk tangan dong. Digadang-gadang Syakir Daulay ini sebagai director atau sutradara paling muda ya. Digadang jangan digadang. Begadang. Begadang. Iya bener gak sih? Baru mulai ya kan. Baru mulai tensi saya udah naik. Ya, sesuai genre film kita soal Imam Tanpa Makmum, drama, komedi, romance. Kalau dibilang termuda, ya alhamdulillah kebetulan beda setahun lebih muda dari Umaim mungkin. Oh iya. Ya, jadi dulu ketika Umaim bikin Kukira Kau Rumah itu 20, gue 19 bikin Aku Bukan Jodohnya. Nah, jadi sekarang 22 dia bikin, gue 21 bikin gitu. Dan ini tuh film pertama Syakir Daulay yang masuk box office, bener? Film pertama yang layar lebar. Iya, ini film pertama di layar lebar. Jadi first banget dan benar-benar mandiri atau originalitas memang PH sendiri. Sampai PH sendiri ya? Iya, PH sendiri. Gokil. Dan masuk ke jaringan bioskop nasional juga sendiri. Gitu. Oke. Biasanya kan biasanya beberapa sineas muda tuh kan berkolaborasi dengan PH-PH besar baru mereka bisa masuk gitu. Ya emang gue suka tantangan aja, jadi kemarin coba deh sendiri gitu ya kan. Karena gue pengen karya gue pertama IP-nya milik gue sendiri gitu. Kalau dengan PH-PH besar kan kita harus menyerahkan IP ke mereka kebanyakan gitu. Iya. Ya udah. Berarti pengen sendirian aja dulu ya. Pengen mandiri dan alhamdulillah pas banget di umur yang 21 tuh kan. 21 loh, lebih muda daripada gua. Iya, di umur yang ke-21 jadi bisa masuk 21. Wah, gitu, alhamdulillah. keren. Masuk 21. Karena masuk ke 21 kita masuk ke filmnya berarti nih. Film Imam Tanpa Makmum ini bercerita tentang apa sih? Di sini ada pemeran-pemerannya juga. Ada Raisa sebagai Zahra, ada Jasmine sebagai Virgo. Virgo. Ya. Namanya kayak nama zodiak ya? Iya. Walaupun sebenarnya orangnya bukan Virgo, apa Gemini bukan? Sagi. Kenapa sih Gemini mulu? Kita kan ada apa sih dengan Gemini? Kita harus dengan Gemini? Gen Z sekarang tuh harus underestimate gitu sama Gemini. Iya. Kesian loh Gemini. Pokoknya kalau Gemini kayak Big no buat Gemini gitu. tapi Sagi cocok loh kalau deket sama Gemini tuh cocok. Oh iya. Iya. Gemini tuh emang ini awalnya itu suka gitu emang dia kalau ini dia sama yang Gemini ini dia nih. Abis ada berantem sama Gemini. Dia ya? Sensi emang banget iya. ya kayaknya ya sama Gemini ya. Ada masalah apa sama Gemini sih? Ada apa? Enggak, mantan gue baik Gemini. Enggak, bohong. Jadi curhat. Gue punya mantan. Jadi curhat. Apa tadi? Film ini tentang apa? Film ini cerita tentang Gemini. Tentang Gemini. Bukan Gemini dong. Tentang Imam Tanpa Makmum. Judulnya aja udah bikin kita harusnya berimajinasi. Imam Tanpa Makmum gitu ya kan. Jadi memang ceritanya nih orang kan mikir awalnya ini film horor ya gitu ya kan. Soalnya banyak kan makmum tuh filmnya horor gitu ya kan. Dua loh filmnya loh Makmum. Iya kan? Iya. Nah, Makmum aja sukses kan apalagi sama imamnya gitu. Betul. Bener ya. Makmum itu depannya harus ada imam, bener. Iya. Kalau nggak ada imamnya nggak jadi makmum itu. Ya, ada lillahi ta'ala jadinya. asik. Nah, Islamik banget sekarang loh. Soalnya banget ya Ruf ya. Jadi emang karakternya namanya Imam. Jadi ini sebenarnya awalnya dari keresahan gue yang mungkin kalau followers gue banyak lihat atau belakangan di pemuda muslim tuh kayak mereka tuh menggempur-gempurkan nikah muda. Tapi gue justru sekarang agak sedikit kurang setuju dengan nikah muda. Karena dulu ya, kalau zaman dulu nikah muda tuh memang benar-benar untuk syariat atau sunnah Rasulullah atau memang untuk syiar gitu loh. Tapi sekarang makin kesini cuman gue lihat orang pengen nikah cepet bukan karena syariat atau karena Allah, tapi karena takut ceweknya diambil orang atau takut cowoknya diambil orang. Udahlah kita cepet-cepet nikah. Nah, ngetek dulu berarti ya. Iya gitu. Dengan alasan ya kan sunnah gitu. Padahal dalam hatinya dia cuman pengen ngunci atau cuman nggak pengen kehilangan nih orang. Iya benar. Jadi
Makanya di sini ceritanya Imam karakternya namanya Imam, tapi diledekin sama teman. Wah, nama lu Imam tapi nggak punya makmum gitu. Itu sebenarnya ledek-ledekan, ledek-ledekan tongkrongan gue dulu. Kayak sama Alvin, Amer, terus sama banyak-banyak hal lah. Nah terus kemarin ketika pandemi gue melihat ternyata dan mereka cerita kan ketika kita ngopi, pada cerita saling cerita masalah ujian rumah tangganya gitu. Gue dong yang santai, ternyata nikah muda nggak sesimpel yang orang pikir. Nah gue makanya di cerita ini Imam itu sebenarnya menjadi kendaraan gimana seorang anak muda dia pengen matang dulu baru nikah. Tapi sekeliling dia orang-orangnya udah pada nikah. Nah, makanya judulnya Imam Tanpa Makmum. Makmum di sini tuh adalah istri gitu. Pendamping lah ya. Pendamping. Gitu. Tapi memang makanya filmnya gue dari judulnya aja nggak verbal. Begitupun ceritanya. Kita nggak akan menggurui dalam film gitu. Gue paling anti film yang berceramah gitu. Atau orang kan ke bioskop bukan mau diceramahin tapi pengen dihibur kan. Iya benar-benar. Nah, jadi memang film ini film hiburan. Tapi di balik peristiwanya tuh akan bikin lo jadi oh ya ternyata nikah muda nggak sesimpel itu dan harus matang dulu dan banyak hal lah. Dan konfliknya juga. Nah ini yang seru. Cerita dari di sini adalah saat Imam nih gua gitu ya. Itu dikasih pilihan cewek baik-baik, tapi gue pengennya malah ngimamin cewek di klub malam. Di situ tuh keindahan apa ya? Rahman Rahim maksudnya keindahan. Di situ gue suka sih ketika melihat skrip. Wah, gue bisa menunjukkan sisi tasawuf dalam hal yang modern, bisa memvisualisasikan gitu. Nah, akhirnya tapi yang orang tuanya ini ya orang tua mana sih udah besarin anaknya baik-baik terus tiba-tiba pengennya sama wanita malam. Iya sih benar. Akhirnya tapi di film ini dia nggak akan ngelawan orang tuanya, tapi dia punya trik-trik atau dia punya tata krama yang mulai hilang di perfilman Indonesia. Gue masukin di sini gimana tata krama ibu dan anak saat mereka berbeda pandangan gitu. Nah film-film kita kan udah pada mulai kayak barat, kayak ngapain gitu. Padahal kita punya tata krama yang hebat gitu. Padahal punya nilainya sendiri punya nilainya sendiri dari secara gestur. Kalau film barat kan semua sama teman sama orang tua ngobrolnya sama. Serata orang tua lah. ditunjuk, orang tua teman ditunjuk. Jadi disamain sama rata. Padahal enggak. Kita apalagi ini genrenya Melayu. Jadi tata krama Melayu kental di sini dan itu menjadi gue ketika memvisualisasikan anjir cantik banget gue bilang ternyata dengan tata krama dan gestur-gestur Melayu yang penuh dengan nilai dan tata krama, walaupun gak diucapkan, tapi itu menjadi sebuah tontonan yang indah gitu. Gokil. Gitulah kurang lebih ceritanya. Nah kalau menurut Raisa gimana nih? Karena dia punya plot sendiri, si Jasmine juga punya plot sendiri di situ. Oke, aku mau denger dong dari Kak Raisa dulu mungkin. Tentang nikah muda. Iya. Ya kalau. Atau tentang filmnya juga boleh. Ya kalau tentang filmnya ini emang ngambil nilai ya nikah muda itu sendiri sih menurut aku. Tapi kan beda lagi ya pandangannya masing-masing. Menurut tadi Syakir kayak gini, menurut aku kayak gini. Tapi kalau misal menurut aku nikah muda itu kan balik lagi ya ke prinsip masing-masing. Udah settle atau siap jiwa raga, financial ataupun materialistiknya ataupun ya hal-hal dalam itulah yang menyangkut rumah tangga, imam dan makmum gitu kan. Dan balik lagi kalau Imam Tanpa Makmum filmnya sendiri itu sebenarnya fun banget, bener-bener seseru itu syutingnya dan temen-temennya juga bisa diajak bareng-bareng, chemistry-nya jadi lebih mudah kita bergaulnya, maksudnya lebih dapat juga nih feel-nya salah satu sama lain. So ya sangat fun dan pokoknya kalian harus nonton deh pokoknya Imam Tanpa Makmum. Kalau dari Kak Jasmine ada tambahan? Iya kalau di situ kan aku jadi Virgo ya, jadi istrinya ya. Suaminya siapa namanya? Suaminya namanya Leo. Gokil. Jadi Leo dan Virgo disatukan di sini. Itu Gokil. tapi aslinya kalau menurut Aslinya cocok gak sih? Iya, cocok gak sih Leo sama Virgo tuh atau Gimana Siapa tuh? nih orang zodiak? Siapa nih yang pakar zodiak? Leo sama coba itu cocok komen nggak? dong kalian Leo sama Virgo tuh kayak ada Elemennya apa sih? Leo tuh Leo tuh api. Api kan? Iya, Virgo tuh kalau nggak salah Hafal air. ya. Airan bukan sih? Iya. Virgo kayak
Virgo kayaknya ini deh, Just Juice. Wah, Jas. kok jadi merek sih? Gimana nih? Gak apa. Oke, terus. Leo dan Virgo. Nah, salah satu, jadi si Leo tuh sahabatnya si Imam yang udah menikah juga gitu. Jadi kalau kita lagi ngumpul gitu, cuman dia doang gitu kan yang nggak ada pasangan gitu. Tapi dia juga di situ ngelihat teman-temannya ini yang udah menikah pun juga ternyata tidak terlihat yang happy banget. Kok indah-indah juga kok ternyata. Ada sisi-sisi iya gitu. Jadi sebenarnya film ini juga mau ngasih pandangan ke orang-orang gitu. Jadi kayak menikah muda itu kan pilihan kita sendiri-sendiri sebenarnya, tapi untuk memutuskan nikah muda itu memang banyak yang harus dipikirin gitu loh, karena nggak konsekuensinya akan makin besar gitu. Bener waktu itu Syakir pernah bilang kayak kita udah siap nggak sih, karena kan kadang kita sendiri pribadi waktu masih sendiri kalau kedapatan masalah belum tentu kita bisa ngehandle itu dengan baik, bisa gimana sih caranya kita untuk ngerespon suatu masalah ini gitu. Nanti kalau udah nikah itu masalah-masalahnya juga akan lebih banyak gitu loh. Jadi 2 kali lipat Dua gitu kali ya. lipat, Bahkan 3 kali lipat tiga kalau ada kali anak. lipat banyak gitu. Ada faktor-faktor yang kita nggak pernah tahu, bisa dari mertua juga atau dari lingkungan, pertemanan dan lain sebagainya. Jadi kayak menikah itu pilihan, tapi mau menikah muda itu pilihan, nggak apa-apa kalau mau, tapi konsekuensinya besar dan harus dipikirin matang-matang. Dari ini ke dunia nyata ya. Dari kalian sendiri yang pengen nikah muda nggak sih? Tadinya mau Tadinya mau banget. mau nikah muda Tapi gue. Mohon maaf, kameramen jadi tanya. Aku tuh mau banget loh nikah muda, cuman gimana ya, lagi Aku tidak. abis trauma, jadi kayak tiba-tiba sedih. kayak Bentar, ini seru nih. Curhat ya. Kita tadinya mau kan, dia tidak. Kenapa Kenapa enggak? Iya. Maksudnya kan, maksudnya pasti kan banyak yang mau. Nikah itu complicated. Oke. Terus aku menurut aku belum siap aja gitu loh. Kan tadi kayak kata Jasmine banyak masalah dari ini dari itu ya kan. Dan harus siap berdamai dengan diri sendiri dulu, istilahnya kan. Kita harus deal with this and with else. And menurut aku itu sangat nanti deh aku gitu. Tapi kan ini beda-beda ya. Puas-puasin dulu ya masa muda gitu ya. Puas-puasin masa Setuju. muda. Karena kita kalau tuh udah nikah tuh beda. Bener. Mau Bedanya main apa sih, kan. Mau main nih misal kita mau main. Kalau misal sendiri kan ya udah izinnya sama orang tua kan. Pasti kayak ya udah oke lah fine kamu boleh keluar. Tapi kalau sama suami sama siapa? Di mana? Kapan? Ayo pulang, ini anaknya nungguin. No. Aku udah kayak ya udah nanti dulu. Oh, berarti belum mau ke proses-proses setelah menikah itu lah ya. Sebenarnya bukan gak mau sih, lebih tepatnya masih ingin Eksplorasi diri sendiri. ya masih mengeksplor diri sendiri lah gitu kan. Mumpung masih muda juga, masih 23 tahun kan. Iya. Itu usia dimana aku merasa aku sudah siap untuk menikah. Gila. Kenapa udah siap? Ini beda. Sebelumnya itu kenapa udah siap? Ini beda. Udah siap buat menikah itu. Keren. Gak ngerti kalau dulu tuh dari masih zaman sekolah apa, kalau ditanyain teman-teman gitu, lo kira-kira kalau mau nikah mau umur berapa sih siapnya gitu. Nah, selalu jawabnya kayak kalau udah umur 23 aku udah siap. Ini sih. SD. Jawabnya pas SD gak? Enggak, SMA waktu dari enternya juga selalu bilang begitu jawabannya gitu. Tapi pas ngejawab nggak punya pacar, jadi kayak pokoknya kalau udah umur 23 ketemu yang pas ya kenapa enggak gitu loh. Terus akhirnya pas umur 21 ke 22 ada lah yang ngedeketin, terus kayak dia juga terlihatnya yang mau serius gitu kan. Jadi kayak jodoh gue nih. 23 gue nikah nih gitu. Udah Tapi bisa melihat ya jodoh. Ternyata dia memberikan trauma yang besar gitu. Saya tidak mau menikah dulu. Episode kali ini jadi sesi curhat aja. Emang kadang gitu ya. Jadi yang kita kira cinta sejati ternyata emang Itu tuh kenapa nggak boleh seriusin kalau masih muda tuh emang suka tiba-tiba itu kan sangat menyakitkan. Terus idealnya berapa gitu. dong? Idealnya umur berapa? Nggak tahu ya kalau aku sih. Gak emang oke di ini jadi gue yang host. Ambil. Saya mau di situ gak apa? Apa gue jadi situ ada? Gue jadi host. Gak, gue pengen tahu nih. Emang nggak tahu ya, cewek zaman sekarang tuh tipe calon imam idealnya tuh gimana gitu? Calon imam idealnya tuh gimana?
Mungkin imam ideal itu tipenya itu banyak ya mungkin ya. Banyak, tapi umur yang ideal itu berapa sih sebenarnya? Umur yang ideal maksudnya untuk pasangannya umur berapa? Iya, menikahnya itu di umur berapa sih harusnya gitu? Karena kalau kata Kak Jasmine sendiri kayak umur 23 ini kan udah siap banget Sudah gitu. matang kalau untuk Iya. perempuan menurut aku sebenarnya. Tapi yang aslinya itu kalau ini kan berarti kan masih dibilang menikah muda kan umur 23 itu. Yang udah pas itu umur berapa dong harusnya? Kalau menurut kalian? Rata-rata 30, gitu. 28. 26, 25. Oke, masih ada 2 tahun Kalau lagi tuh. perempuan nih ya. Aku udah 25 sih. Oke. Makanya kayak sedih banget gitu loh. Sekarang Oke. udah 25. Saya balikin pertanyaan saya. Insya Allah kita doain habis film Mam Tahu Amin. Makmum dapat Amin, imam. amin, Amin. amin. Iya jadi kemarin tuh waktu bikin promo ini kan, aku bikin di story apa segala macam. Teman-teman tuh pada komen, kayaknya judulnya kebalik deh, makmum tanpa imam. Gitu. Ya nggak salah juga sih gitu. Iya. Siapa tahu dapat imam di judul ini. Ya. Waduh. Gak ikut tapi Ya imamnya. jangan gitu dong. Dia ngajakin nonton ini tahu stand up. Oh, dibocorin ya? Kok dibocorin ya? Siapa? Mamat kan? Ya, kesian banget. Mamat Ikut-ikut dia Mamat. Ada lah pokoknya lah. Pokoknya Aduh ya Allah. kayaknya akhir tahun atau awal tahun ini ada salah satu anak stand up yang akan ini deh. Yang akan menghalalkan. Amin, amin. Itu temen Semoga. loh. Iya, Jangan betul. loh. Oke. Doa terbaik lah. Doa terbaik. Tadi katanya mau Yasmin. nikah cepet, ada cowoknya kok nggak? Jangan sebentar. Boleh kita balik ke filmnya Iya, kan? kita lanjut ya. Duh, dasar rumah sendiri kita ayo lanjut. Oke, karakter kalian nih di sini tuh kayak gimana sih? Maksudnya Raisa yang berperan sebagai Zahra itu kayak gimana Zahranya itu? Zahra itu orangnya flirty, fun, independen, terus Kayak wanita Jawa gitu bukan sih? Oh iya, wanita Jawa harus Berarti ngomong bisa medok. ngomong. Oh. Bisa Iso saya, ngomong medok. iso. Wah. Nih iso ya wes. Langsung ngomong Jawa ya. Iso Siti loh, Oke. Siti. Ya wes mangan durung. Wes toh, sampai Tapi- mangan. Wes. Sorry flirting tuh apa ya maksudnya? Flirting tuh kayak Ngegoda gitu. Ya, Suka dia modus-modus. agresif. Oh, agresif. Agresif Iya, ke iya, imam iya, iya. ya. Jadi buat kalian yang Oke. belum nonton ya harus nonton nih. Kenapa nih? Ada ya cewek agresif orang Jawa lagi. Maksudnya kan di mata umum orang Jawa itu kan Lembut. dikenal ya, Lembut, lembut, gitu ya. Iya, terus pendiam. benar. Dan di sini tuh sangat berbeda dan berbanding terbalik gitu. Dia soalnya Jawanya blasteran Iya sih. di sini. Blasteran sih. Blasteran sama apa? Blasteran sama apa yang agresif? Apa Sumatera? Wah, wah. Kalau karakter Imam di sini seperti apa? Kayak dia itu kayak gimana sih gitu? Dia Imam ini sebenarnya orang aslinya keluarganya itu Melayu, Melayu Delhi, Medan Mukranto Prapat gitulah Melayu Delhi. Tapi dia udah tinggal di Jakarta memang dan udah sekolah di Jakarta. Jadi Melayunya kental tapi Melayunya yang tetap modern gitu Indonesia, nggak yang Melayu yang sampai Melayu banget gitu. Tapi yang ditunjukin bahwa walaupun dia di Jakarta atau udah hidup di dunia modern, tata kerama Melayu dia masih dijaga. Itu. Dan dia nih sama cewek cuek banget gitu kayak cowok cuek. Cowok cuek. Cowok cuek. Cowok cool. Cowok cool ya. Ya, Cowok itulah Cowok karakter cool, Imam. cowok cool. Cokol. Dan dia visioner soal rumah tangga, soal nikah gitu. Padahal belum ngerasain nikah ya. Iya, benar rasain nikah. Itulah karakter Imam. Oke, kalau Virgo gimana Kak Jasmine? Virgo itu dia tuh cewek yang cerewet gitu ya. Terus tapi dia keibuan. Jadi di sini ceritanya udah punya anak. Oh iya, udah Kita punya anak. baby. Nggak tahu deh babynya sekarang umur berapa ya. Kok nggak tahu sih? Coba dia jadi anak hilang. Iya. Terus tapi dia suka ribut-ribut kecil gitu sama suaminya gitu. Ribut-ribut kecil tuh maksudnya gimana ya? Kayak Jadi memang Kayak ini physical attack Oh, aja gitu physical kalau attack. ngobrol kayak oh, gitu. lagi ngobrol tiba-tiba ditonjok gitu. Enggak deh kayaknya Itu sih ya. bukan physical attack. Jadi emang di ide cerita ini gue bikin ada masing-masing dari contoh pernikahan muda gitu. Ya dia nih nikah muda. Kalau dia ini Leo dan Virgo itu nikah muda tapi belum bisa urus anak.
Oh. Ada iya. Mamat ya dan Senslin tuh Mamat Al-Katiri, itu Haris dan Hana, dia bermain di Nikah Muda tapi belum bisa menyatukan emosi. Oke. Terus ada juga Zairin karakter. Dia pengen nikah muda tapi masih demen main kanan kiri gitu, masih demen jajan gitu. Serem amat ya. Serem loh, masih demen jajan. Iya makanya. Aduh, jajan apa itu? Ciki, jajan minuman. Iya. Aduh. Baik. Dan selain kalian di sini ada juga Fonzi, Pak Lukman Sardi sama Ibu Cutmini dan yang lainnya banyak ya. Gimana sih kalian cara membangun chemistry-nya satu sama lain tuh? Awal mungkin dari gue ya, yang maksudnya sebagai sutradara di sini gue pemain-pemain itu gue memang dari awal bikin Syakir Films itu selalu pengen mengisi gelas yang kosong gitu. Gue lebih suka menciptakan karakter gitu loh. Jadi makanya kenapa Syakir Films nanti akan jadi wadah gitu loh buat anak-anak misalnya di daerah dan dimanapun, bahwa gue daripada mencari aktor lebih baik menciptakan aktor. Oke. Bukan tanpa alasan juga. Pastinya satu pasti ada dong supporting dari yang sudah senior, pasti ada. Ataupun yang senior juga gue sukanya senior yang seperti gelas kosong. Memang dia datang ke lokasi ya udah sebagai ayo sutradara atau tim mau ngisi gue sebagai karakter apa gitu. Senior itu. Nah, makanya di sini ada kayak Raisa, terus Jasmine gitu ya kan. Yang penting secara kreatif looknya oke. Kan looknya beragam, lihat antara looknya Raisa dan looknya Jasmine kan berbeda nih. Jadi gue memang looksnya ya. Jadi memang pengennya beragam. Ada lagi Fonzi, looksnya tuh beragam gitu. Nah urusan acting gue pikir, karena gue juga berangkat bukan dari sekolah aktor, dan gue pikir semua orang tuh tetap akan bisa acting insya Allah gitu. Kalau karena film itu sebenarnya bicara soal emosi, soal peristiwa. Gue tinggal ngaitin aja tuh. Misalnya kayak Fonzi kan, dia sebelumnya belum pernah main film gitu. Iya. Gimana tuh chemistry dia di situ? Gue bilang, Fon gitu. Kalau lu pengen benar-benar serius dan belajar, lu bisa main di film ini gitu. Tapi asal lu belajar dulu dan coaching dulu, nggak bisa langsung main gitu. Gue bilang sama lah kayak main game kan, harus belajar dulu pelan-pelan. Benar. Oke, dan dia menerima tuh sekitar 14 hari coaching. Udah gue kaitin scene ini emosinya segini. Gue tanya apa peristiwa dalam hidup yang pernah dialamin yang emosinya juga segini. Nah, udah nanti tinggal kita atur teknis blockingnya dan lain-lain gitu. Ketika rasanya udah dapat. Nah karena mereka muda-muda semua nih, ya kan, jadi nggak sulit lah ketika reading kita satukan mereka udah bisa cair, apalagi syutingnya di pantai ya kan, ya jadi kayak mereka sambil liburan sambil main, dan gue juga nggak ngasih gap antara sutradara dan pemain. Dan kalian nih, gue yakin kan orang-orang cerdas nih yang gue pilih, kalian coba explore dulu sendiri, habis itu kasih tahu ke gue, nanti gue ini lagi, karena kadang ada hal-hal yang nggak kepikiran sama kita gitu, apalagi gue disini produser sutradara kan pikiran banyak. Jadi kadang ketika mereka ngulik sebuah hal yang bagus, wah ini bagus nih, tinggal gue memang kalau ini kelebihan gue kurangin, kalau kurang ya gue lebihin gitu. Kalau chemistry gue dan mereka. Nah mungkin mereka bisa cerita gimana chemistry di lokasi syuting. Gimana? Kak Raisa dulu. Waktu di lokasi syuting sih udah gampang ya, maksudnya aku juga orangnya easy going, jadi alhamdulillahnya lumayan mudah buat campur. Tapi awalnya rada ada gap karena kan belum kenal, belum pernah ketemu. Ya wajar lah ya, sesama manusia gitu, kalau belum pernah ketemu pasti agak diem ya awalnya. Tapi so far kita ini banget sih, menurut aku bonding banget sih. Ada itu ya, keikatan sendiri lah gitu. Sampai bisa-bisanya coba lagi syuting kan gue itu tuh kan lagi bikin scene segala macam. Dia ulang tahun nih. Itu pemain nyeburin dia, anjir kata gue. Cuman kata gue ya udahlah. Aku nggak ngerti kenapa bisa ada banyak telur juga di situ. Kalian beli gitu? Enggak, itu kan memang adegannya Zairin kan malam itu mau nikah. Bener. Cuman itu posisinya kan lagi syuting gitu loh. Kalau mau sutradara lain, gitu kan. Udah diterakin tuh. Sebel ya pasti ya. Lu kalau mau main jadi lokasi gue. Tapi karena gue
ketika mereka punya kedekatan, keberanian atau punya kenyamanan, menurut gue mereka akan lebih maksimal mainnya. Jadi Iya, ya sudah gue biarin gitu. Habis itu ya besok kita lanjut syuting lagi gitu. Berarti Itu se-fun itu ya. se-fun Se-fun itu itu. syuting sampai sempet-sempetnya nih nyeburin dia pas ulang Diceburin tahun. juga jadi memorable sih ulang tahun lalu. Keren. Nah, dari trailer ini kan gue lihat kan ada adegan-adegan nari, nyanyi gitu. Itu ada bumbu-bumbu film Hollywood, Bollywood nggak sih sebenarnya? Aca. Ada Aca-aca nih. Aca. ada Bollywoodnya. Ada Jadi Bollywoodnya, oke. emang gua penikmat nih lah Amir Khan, Shah Rukh Khan, sama nih dia juga. Oh, Shahrukh Berarti Khan. zaman-zamannya Muhabbatin, terus kuci-kuci Kodigam ya. Tapi Amir Khan gue suka banget gitu. Dia selalu mengangkat hal-hal sosial gitu yang deep gitu ya kan. Amir Khan tuh modelnya. Kalau Shah Rukh Khan kan dia mengangkat hal-hal yang modern gitu. Yep. Nah, jadi gue pengen ada sentuhan Bollywoodnya. Kenapa? Karena ya gini loh, skenario ini nih, skenario cerdas dan skenario yang apa ya? Ya skenario multiplot yang mungkin di Indonesia belum banyak gitu. Yang mau tahan bermultiplot gitu ya. Iya, oke. Tahan gitu nonton bermultiplot. Nah, gua untuk menjaga mereka untuk tetap fun, tetap tenang mengikuti alur plot yang jadi multiplot tuh multi ya. Jadi ada plotnya dia nih, plot dia apa. Jadi seret kejahitnya tuh baru di tengah gitu. Dan gongnya dang gitu ya kan. Nah, itu untuk menjaga itu gue pikir wah kayaknya perlu sebuah hal yang fun nih gitu. Apa ya? Ya udah deh, gue bikin Bollywood tapi rasanya Melayu. Wow, beda tuh rasanya. Bollywood tapi rasanya Melayu gitu. Nanti dan gue pas nonton itu merinding bener. Wah ini sih yakin lah gue bakal enak lah orang Insya nontonnya Allah. tuh insya Allah Iya, akan fun gitu. Tuh Masya Allah banget gak diingetin insya Allah. Islamic banget sih episode kali ini. Jadi emang ada Bollywood, terus Hollywoodnya ada juga. Gue iniin bule tuh ada di situ. Ceritanya Imam pengen dijodohin sama bule ada juga. Terus pokoknya banyak elemen lah. Jangan spoiler dong. Oh iya. Gak apa-apa dikit-dikit lah. Janganlah, harus nonton. Spoiler dikit-dikit biar orang itu penasaran. Oh iya, guys. Tujuannya buat bikin penasaran gitu. Kita lanjut ya. Produksi dari film ini tuh berapa lama ya? Dari produksinya. Kalau syuting Timeline kita produksi. paling sebulanan ya. Iya. Syuting sebulanan. Kalau persiapannya setahun. Setahun. Coba lu lihat deh, gue Lebih setahun ini kayaknya ya. gak di sinetron, gak di film, di apa, emang bener-bener ngurusin ini. Kayaknya Jadi lebih deh. Hah? Lebih dari Setahun, pas setahun. Kan Maulid tahun lalu tuh start. Oh iya, ya. Heeh. Oh iya. Maulid iya. sekarang mau tayang insya Allah. Jadi pas. Wow, keren loh persiapannya setahun. Gokil. Setahun tuh, alhamdulillah. Terus syutingnya di mana aja? Kita syutingnya ada di perbatasan antara Jawa dan Sumatera. Itu di pantai. Di Anyer ya waktu itu ya. Kan, hanya sana lagi masih. Masih di Mana sana sih lagi waktu di itu? apa sih? Kalian. Apa sih yang ujung banget itu? Di mana? Iya, di Banten di mana? Iya, Banten ujung Di sana. Anyer kok. Bukan ya? Merak. Bukan. Bukan. Merak beda. Kute. Bukan. Mandalika. Terusin sebutin aja terus sebutin aja. Terus sama di Bogor buat set Melayunya. Oke. Itu tahu gak? Jadi jadi awalnya kayak udah kan yang gue kenal gitu rumahnya. Ada beberapa rumah yang udah banyak banget dipakai film. Terus untung yang punya rumahnya kan alhamdulillah kan deket kan sama kita kan. Iya. Apalagi Bogor. Bogor kan Muhibin. Iya. Oke, saya tahu. Kasih tahu Muhibin apa? Jangan di. Jadi orang Bogor nih kalau sama ulama gitu mereka tuh kan Welcome lah ya. Welcome. Kebetulan kan Ini buat memang orang awam nih, iya kasih tahu. kebetulan kan gue juga kan guru-guru gue gitu ya. Gue inilah sering belajar sama ulama-ulama dan mereka kenal gitu ya kan. Akhirnya ya udah gue bilang boleh nggak Pak gitu. Ini rumahnya saya cat deh, ntar saya cat ulang tapi gitu. Nah makanya akhirnya rumah itu yang bisa dipakai akhirnya dicat ulang. Kayak cuman Syakir doang tuh. Syakir lihat film-film lain gak ada yang dicat, ini gimana sama semua. Akhirnya Syakir cat kasih warna Melayu. Jadi enak ya kan. Jadi gak kerasa tuh film yang sering dipakai, apa set yang sering dipakai. Habis itu Iya. sama di udah sih ya. Itu Bogor dan Iya di Bogor. Ya udah. pantai aja. Itulah Bang. Nah, namanya PH baru Bang gitu. Tapi memang secara looks kita jagain. Aman. Oke, momen favoritnya ada gak sih di film ini tuh? Spill dikit ya.
Biar orang-orang Siapa penasaran nih? itu. Momen Beda-beda favorit sih. di film Imam Tanpa Makmum. Dari Kak Virgo dulu deh. Kak Virgo, Kak Jasmine. Kak Ya itu Virgo. syuting tapi berasa lagi liburan waktu di pantai itu. Diceburin ya itu momen favorit sih. Kalau dari Kak Syakir, ada nggak momen favoritnya? Apalagi sutradara kan pasti banyak dong. Semuanya favorit. Semuanya favorit kan? Momen favorit kalau sebagai pemain Heeh. itu pastinya ya bisa ketemu teman-teman baru yang ternyata di situ gue lihat Indonesia ternyata punya talenta yang oke kok gitu. Kalau pengen dikembangin gitu, kenapa harus stuck hanya di beberapa orang saja gitu. Ketika bermain wah, dan gue yang berkesan di situ adalah gue lawan mainnya Pak Cik, gue paman gue Om Lukman Sardi, ibu gue Ibu Cut Mini. Nah itu ini scene ini memang film ini utamanya adalah Cut Mini dan gue kan, ya kan yang paling utama nih, plot yang paling utama nih yang bikin seru. Dan itu kayak wah itu kan nggak semudah itu, apalagi Ibu Cut Mini aksi reaksinya kadang suka ada yang spontan juga. Uhuy. Iya kan? Jadi kayak wah di situ sih dan banyak banyak berkesannya lah gitu. Kalau sebagai sutradara ya pasti berkesan lah, namanya film pertama. Iya. Dan banyak ketidaksempurnaan dalam proses, tapi alhamdulillah bisa selesai. Disitulah gue belajar ternyata memang kadang kita juga harus salah dulu, harus rugi dulu supaya kita bisa tahu tentang industri ini gitu. Jadi nggak mungkin di industri ini nggak mungkin lu nggak rugi, lu nggak salah, tapi yang penting lu tetap menghormati orang aja gitu. Oke. Kalau dari Kak Raisa ada nggak? Kalau momen favoritnya? dari aku banyak sih. Ini karena kan pertama kali juga ya aku main film. Kayak sampai subuh deh kalau banyak. Enggak. Oh, Ini enggak. yang favoritnya sih cuma 2. Yang pertama Katanya ya banyak, tapi cuma enggak, 2. ntar 2 aja, jangan deh kebanyakan nanti. Aku adu acting sama itu tadi Ibu Cut Mini itu masya Allah banget ya Allah. Aku rasanya kayak aku sambil di coaching juga sama dia, dibantuin karena aku golden scene-nya bareng beliau kan. Jadi kamu harus gini itu langsung di sama dia, terus sama Pak sutradara kita juga nih langsung rasanya ya masya Allah lah pokoknya. Iya malam itu karena scene perempuan kan. Iya. Jadi kayak dan ibu pada saat itu menawarkan kayak Bu Cut Mini kan. Iya. Coba sini mau nggak biar ibu yang coaching. Makasih banyak Bu, alhamdulillah itu ini nggak budget nggak nambah kan cuma di coaching. Tapi tiba-tiba invoice-nya nih. Invoice coaching juga nih. Jadi waktu itu akhirnya masuk ke kamar tuh sama Ibu Cut Mini berdua. Wah. Dan itu aduh itu scene paling merinding di film ini tuh scene dia sama Cut Mini terakhir nanti tapi nggak boleh di spoiler Wah, sih. nggak boleh di spoiler kalau itu. Jadi ya Gong nih, wah soalnya. harus nonton Jas itu. Iya, nggak sabar. Itu sangat cewek banget. Makanya ini sedihnya bukan ini ya, bukan yang sedih keluar gitu kan, banyak bukan yang nangis, bukan nangis. sampai Bombay gitu enggak. tapi sedih yang gila sakit banget gitu kayak nyesek gitu. banget. Itu feel-nya terus itu tuh benar-benar dikontrol kan sama Ibu Cut Mini ini kan ya beliau udah sepuh ya, jadi kita Sepuh. Oh, sepuh aja. Wiki dipsi lalapo sepuh. ya pokoknya benar-benar gila keren banget sih. Kok bisa gitu ya. Jadi feel-nya kayak nyambung gitu kita nih. Jadi di film kan kalau feel-nya oke kan enak ya kita nontonnya ya. Benar. Ya begitu deh. Pokoknya nonton deh. Oke, harus ditonton berarti ya. Harus Udah penasaran banget loh saya loh. Belum nonton sekarang gak sih? Oke. Kalau yang aku baca dari sinopsisnya, film ini tuh ada unsur tentang cinta yang gak direstuin ya. Misalkan nih, kalian ada di posisi itu, apa yang harus kalian lakukan gitu? Dari Kak Raisa dulu mungkin pertama. Nggak direstuin. Kalau Iya. cinta nggak direstuin, apa yang dilakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Entah nikah, kawin lari gak atau apa? Enggak dong, doa deh. Sama Allah kan gak ada yang gak mungkin. Bener banget ya, Islami banget loh. Masya Allah. Islami banget loh. Sekali lah dia. Bentar ya, saya sholat asar dulu gimana? Lah, Langsung imamin aja. Daripada main pelet kan serem. Waduh. Agak serem sih. Agak serem sih. Pikir aja ada 2 loh ternyata loh. Iya.
Ya Jasmine dulu. Aku terakhir. Oke, kalau kayak Raisa itu, kalau dari Kak Jasmine gimana? Tapi setuju sih, maksudnya kalau misalnya kita ngejalanin hubungan sama seseorang terus gak dapet restu misalnya dari orang tuanya. Pernah tuh. Kayaknya sih pernah ya. Kayaknya sih muka-mukanya pernah Iya, deh. pokoknya pernah deh. Berusaha dulu aja. Iya. Menurut aku sih kita berusaha dulu aja ya kan. Benar. Coba tunjukin yang terbaik. Berdoa juga, terus ya sama pasangan juga kita obrolin gimana ya caranya gitu. Tapi kalau misalnya memang udah dicoba ternyata nggak bisa, gak usah buang-buang waktu. Bye, masih banyak cowok. Betul. Kamu masih akan ketemu sama orang-orang lain gitu loh. Jadi nggak usah buang-buang waktu untuk hal yang kita udah tahu ujungnya apa gitu. Ngomong-ngomong, kenapa kameramen seneng banget ya? Oke, baru Blackwell katanya. Tapi cewek-cewek begini nih yang bikin perjuangan cowok tuh biasanya sia-sia di akhirnya. Kenapa tuh? Kok gitu? Kenapa? Coba gimana? Kenapa ya? Enggak bener ya gak? Kalau nggak bisa segampang itu dong. Tak segampang itu. Jadi nyanyi Cewek tuh nggak bisa segampang itu bilang bahwa ya udah kalau orang tua nggak bener-bener nggak restuin ya udah. Masih banyak cowok yang lain. Wih, itu seolah-olah kayak apa yang udah diberikan selama ini itu tuh kayak nggak diperjuangin gitu loh. Oh kan tadi sudah bilang kita sudah berusaha dulu gimana caranya supaya dapat restunya, kita obrolin nih gitu kan. Kalau udah dicoba terus nggak bisa, Mohon maaf, masalah keluarga ini saya nggak ikutan. kita udah coba nih. Cocok gue belain karena sebenarnya banyak cowok di luar sana tuh yang akhirnya tuh cuman terhalang restu padahal dia baik gitu. Akhirnya orang tua Gak cuma cowok loh, mahal ini juga terhalang restu judulnya. Ya. Jadi cewek juga bisa gitu loh jadi korban. Oke. Ya pokoknya Jangan nangis. Oke. pokoknya cowok cewek menurut gue kalau ya masih bisa diusahakan lah. Karena Iya, gini, iya. ini ya maksudnya buat orang tua juga di luar sana mungkin. Kadang yang baik itu terlewatkan ya karena gitu, karena iya, betul. hanya karena seseorang baru datang yang dianggap pantas gitu. Aduh kayaknya pernah merasakan nih ya Kak Syakir ya. Kayaknya gitu. membela Tapi aku banget setuju banget gitu sih. ya. Tapi kalau sekarang, kalau gua oke tutup. Kalau gua sekarang ya udah lebih santai sih. Ya jangan udah nggak usah terlalu berharap kalau cinta Kalau sama di orang. posisi itu kayak cintanya nggak direstuin, padahal udah cinta banget nih, udah kayak kalau nggak sama dia gue nggak bakalan nikah lagi lah gitu. Enggak sih, itu mungkin dulu. Itu Biasanya mungkin dulu. itu proses pendewasaan seorang. Orang kalau udah bertemu dengan hal kayak gitu, jadi orang ketika dia udah menemukan sesuatu yang sangat dia inginkan dalam hidup, terus kemudian tidak bisa didapatkan, disitulah dia akan belajar untuk menerima setiap keadaan dalam hidup. Oke. Jadi udah udah pernah. Jadi ya udah pernah. Jadi akhirnya sekarang gue kayak ya udah siapa yang dikasih Allah yang terbaik, ya udah gitu. Toh pun misalnya ada orang mencintai kita atau nggak bisa saling memiliki, ya udah cukup aja tetap saling menyambung kebaikan, silaturahim gitu. Adem banget loh. Bener. Adem banget. Saya sholat asar dulu. Sekarang kalau berdoa yang detail mintanya buat jodoh. Iya benar. Sedetail mungkin tuh apa yang paling ditakutin. Oh dapat mertua yang nanti sayang banget nganggap kita Amin. kayak anaknya. Minta semua yang detail nanti biar Kirain saya yang dikasihnya kayak gitu. ya Allah, Tapi jangan nggak- sampai jarinya yang tapi cocok. Brewokan. nggak ada cinta yang sempurna. Kan pakaiannya orang bercinta pasti sakit, benar nggak? Iya. Harus merasakan sakit dong. Iya emang iya Tapi ya. kalau misal kita bisa bahagia ya milihnya bahagia lah ya daripada sakit. Tapi kita nggak salah kan Cakir kalau misalnya kita berdoa kita minta yang detail sama Allah. Di depan udah disiapin ring tinju nih Ustaz kayaknya. banget. Kalau berdoa dapat Nggak imam apa-apa. yang detail gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Cuman jangan pernah menspesifikasikan kepada seseorang gitu. Jadi jangan. Jadi kadang gini loh, ada ujian juga ketika doa. Oh pengennya yang begini terus kita ketemu seseorang, wah kita pikir dia, terus kita jadi harus dia, kan akhirnya kita jadi nggak menyerahkan ke Allah gitu loh. Jadi Ya jangan berharap kecuali kepada kenapa Enggak apa-apa. Tapi Jadi- berarti ekspektasi itu penting nggak kalau kayak gitu? no jangan, karena ini maksudnya buat siapapun ya, dan agama apapun, doa itu kadang tidak dikabulkan
langsung gitu loh. Kadang melewati beberapa proses-proses Sabar lah ya. kesalahan, proses apa namanya ketidakpantasan sampai akhirnya dia tahu oh ini loh yang ternyata yang gue doain waktu itu gitu. Jadi yang kita kira dia yang kita doakan belum tentu juga Oke. gitu. Jadi bisa jadi nanti orang itu akan datang lah. Ada dalam tisu gak sih? Kayak mau nangis deh. Apa sih? Ada tisu gak sih? Wah, parah. Gitu. Kenapa Jasmine Nggak ada. Oke, next. Oke. Kalau mau direstui satu sih kuncinya. Apa tuh? Kuncinya sebenarnya ya kalau bisa itu dulu matang dulu secara materi finansial karena sebenarnya orang tua yang dilihat kan itu. Makanya jangan tiba-tiba datang ke tempat anak orang terus ngajak anak orang buat susah ya orang tua mana yang pengen gitu. Sama kalau mau direstui itu ada lagi satu kuncinya. Apa tuh? Apa tuh? Nonton Imam Tanpa Makmum. Betul. Pulang-pulang langsung dapat restu. Tayangnya Thank you. kapan sih? Boleh nih kita ini influencing marketing. Nanti saya kirim ya. Tayangnya insya Allah tanggal 19 Oktober. Yes, Oh, iya. 19 Oktober 19 2023. 2023 di bioskop Indonesia semua ya XX1, CGV, terus Cinepolis, NSC, Wow. semua pokoknya semua bioskop kota apa segala macam. Se-Indonesia. Indonesia. Woi, gokil. Jangan lupa nonton. Oke. Untuk terakhir nih ada yang mau disampaikan lagi gak buat para penonton atau roofers? Kita panggil para pendengar kita itu roofers di sini tentang film Imam Tanpa Makmum ini dari kalian semua. Kenapa harus nonton ini gitu? Jadi roofers ya. Jadi ada film tanggal 19 Oktober ini di bulan ini yang akan tayang dan jadi pembeda banget di tahun ini. Kenapa harus nonton? Bukan karena kita yang main atau bukan karena gue sutradaranya, tapi gue juga bersyukur mendapatkan naskah dan skenario secantik dan seindah ini yang gue kira udah jarang banget di perfilman. Dan gue menikmati film dari Januari. Mulai dari Bayi Ajaib apa tuh yang pertama sampai sekarang film-film terakhir sekarang apa Sherina terakhir tetap insya Allah film Imam Tanpa Makmum ini tetap akan menjadi yang paling beda di antara itu semua. Gokil. Itu sutradara sendiri loh yang ngomong loh. Gokil. Berarti emang beneran beda nih film nih. Terus apa sih kekurangan film ini? Bukan berarti film ini gak punya kekurangan. Iya benar. Tapi bersyukurnya gue kekurangan film ini adalah secara teknis karena mungkin budgeting dan waktu gitu. Tapi itu juga nggak rendah banget kekurangannya gitu. Tetap ada kekurangan. Makanya ya kalau sempurna nggak seru, nggak bisa dibahas. Kalian cari aja kekurangannya. Tapi secara cerita dan film gitu, ini mungkin 10 tahun terakhir ini akan jadi film paling beda lah. Amin. Tuh, Keren. insya Allah doain lah. Kalau menurut kalian gimana? Gokil. Kalau dari Kak Aisyah atau Kak Jasmine ada tambahan? Apa Jasmine? Ya kurang lebihnya udah disampaikan sih. Oke, pokoknya untuk roofers semuanya, film Imam Tanpa Makmum ini salah satu film yang menurut aku dikemas dengan baik juga gitu. Begitu baru lihat trailernya aja aku juga udah kayak speechless, ternyata sebagus ini gitu. Jadi aku juga udah bener-bener gak sabar banget. Dan memang ada bumbu-bumbu yang berbeda gitu. Baru dari trailernya aja aku udah ngeliat oh ini ada sense yang berbeda gitu. Jadi menurut aku sangat disayangkan kalau misalnya kalian semua nggak nonton Imam Tanpa Makmum ini, karena itu tadi juga filmnya juga akan ada banyak poin-poin yang juga bisa kalian ambil gitu. Tapi kalian tetap keluar dengan wajah yang happy pastinya nanti gitu. Oke, kalau dari Kak Aisyah ada tambahan? Gak banyak sih karena udah pada disebutin ya tadi sama Jasmine sama Syakir. Kalau dari aku jangan lupa nonton aja deh. Pokoknya kalian rasakan sendiri apa yang berbeda dari film itu. Ya, dan gua minta juga saya jujur-jujurnya untuk review. Yeah. Jadi Iya. teman-teman di luar manapun, bahkan kita juga akan undang kritikus film nanti. Coba Ya. coba silahkan review sarannya atau apa appreciate-nya, saran dan kritik dan review sejujur-jujurnya. Pahit bilang pahit, manis bilang manis. Jangan takut gitu. Jangan karena ya kan mungkin ada banyak saudara-saudara muda lain mereka takut mengkritik karena mungkin circle-nya terlalu besar gitu. Gua nggak apa-apa. Kalian kritik aja apa yang kurang gitu. Tapi seenggaknya kalau ada sesuatu yang manis dan film itu manis, kalian harus bilang manis. Kalau pahit bilang pahit. Karena di sini sebenarnya gue pengen liatin
ke banyak produser dan sutradara senior dengan segala hormat gitu bahwa ayo dong balik dong ke apa namanya ke citranya kita Indonesia gitu. Kenapa sih lu nggak yakin gitu padahal budaya dan tata krama Indonesia tuh bisa banget dijual. Ya kan perbedaan kita menghargai perbedaannya kita. Apalagi budaya Indonesia banyak banget. Kebudayaan Indonesia. Terus Indonesia tuh gila loh. Perbedaannya tuh segitu banyak tapi bisa bareng gitu. Iya. Dan itu nggak ada tuh di negara-negara lain. Nah maksud gue coba citrain, bahkan makanya gue bilang gue pengen Indonesia nih balik lagi ke undang-undang perfilman di awal tuh, bahwa tujuan film tuh ya untuk mencitrakan Indonesia di kancah internasional, budaya Indonesia gitu. Nah itu yang belum ada, dan itu yang gue pengen banget. Cita-cita gue ke depan, gue pengen menjajah pikiran-pikiran bangsa lain agar mereka bisa menghormati dan mencintai Indonesia itu dari film-filmnya. Gokil. Gitu. Keren. Doain. Amin. Semoga filmnya ya 100 tahun ke depan masih diingat lah ya. Amin. Siapa tahu 23 tahun lagi ada film Imam Tanpa Makmum kedua kayak Sherina gitu. Iya. Boleh. Imamnya udah punya makmum kali ya. Udah punya cucu. Waduh. Oke, kita masuk ke segmen 2, yaitu adalah Asep Adegan Spontan. Jadi di adegan spontan ini kayak saya akan mengasih satu cerita, kalian berperan di dalam cerita tersebut. Aman? Oke, aman. Saya bacain ya ceritanya ya. Jadi Syakir Daulay di sini sebagai imam, seorang anak yang suka banget sama motor, anak motor gitu. Tapi bukan geng motor dia. Oh, bukan. Bukan geng motor. Bukan kamu nanya, bukan. Terus kita bukan kamu nanya. Sumpah sebel banget sama kata-kata itu dah. Terus yang pengen ngelamar Zara karena disuruh sama ibunya. disuruh ibu ya? Disuruh ibu, benar. Oke. Terus Raisya Naila di sini sebagai Zahra dan Jasmine di sini sebagai sebagai Elvira. teman Elvira Zahra. nama panjang. Iya bener, Virgo sebagai Virgo Oke. atau teman Zahra. Jadi ceritanya adalah suatu hari Imam pergi ke kafe tempat Zahra bekerja karena disuruh sama ibunya untuk melamar Zahra. Di sana Zahra yang udah tahu Imam ke kedai kopinya memasang wajah yang jutek banget sama Imam. Imam menghampiri Zahra dan langsung ngomong apa yang disampaikan ibunya. Di sana Zahra cuma jawab seadanya dan merasa tidak peduli dengan Imam. Tapi Jasmine juga yang ada di sana malah membela Zahra agar Imam nggak jadi ngelamar Zahra. Imam harus mencari cara gimana biar Zahra bisa menerima lamaran Imam. Karena kalau tidak Imam akan dikirim ke Arab untuk sekolah. Aja. Kenapa harus ke Arab? Gak apa-apa. Gimana ya cara Imam meluluhkan hati Zahra? Cing. Kita mulai sekarang. Gimana, siap? Tidak. Posisinya di mana? Maksudnya kayak gini atau gimana? Boleh kayak gini aja. Nanti ya nggak apa-apa kayak gini aja. Dialog aja ya, dialog. Dialog aja benar. Oke. Meluluhkan hati Zahra. Iya, meluluhkan hati Zahra. Ya, kita mulai ya. Siap kameramen? Oke. Si- Siapa Kemana? saudara? Kameranya ke situ. Jangan ngomong kayak saya. Jangan tolong. Saya sholat asar dulu ya. Oke, ini sutradaranya muda juga loh, luar Ya biasa. Allah. Harus banyak sutradara muda. Oke. Ya, kita mulai. 3, 2. Jadi sorry udah paham karakternya masing-masing. Oke. Pam. Jasmine tadi Jasmine sebagai ngomporin biar si Zahra nolak lamaran Imam. Oke. Jadi ada supporting dari Jasmine gitu. Oke. Ngerosting gue berarti. Oke. Yuk. Oke, kita mulai sekarang. 3, 2, 1, action. Mau tidak kau jadi makmumku? Kok ketawa sih? Terus Nggak mau aku. Siapa sih kau? aku juga sebetulnya tak mau sama kau. Tapi mama minta aku untuk cari makmum. Ya aku nggak mau. Bagazar, jangan mau. Masa dia nggak punya pendirian ngelamar orang kok karena disuruh orang tua? Ya karena dirinya sendiri lah. Iya tuh. Curhat kau. Bukan macam itu. Kau tahu sendirilah. Aku tak banyak kenal dengan wanita. Dari jutaan wanita di dunia, cuman kau yang ku kenal.
Yo, kalau aku ndak mau ya ndak mau piye toh. Jangan maksa-maksa toh. Ya aku ndak mau. Kalau macam itu, ya sudah. Kau ada saran tidak? Siapa yang mau jadi makmumku? Itu yang ada di depan aja deh. Aku ndak mau soalnya sama kamu. Tak ada. Di depan tak ada wanita. Ada, kamu cari sendiri deh. Ini kita di Taman Lawang. Ada, kamu cari deh. Aku pokoknya nggak mau sama kamu deh. Rayu ya, gue ngerayu. Ketawa dulu. Baru gitu udah gak kuat deh. Zahra, aku tahu. Sok. Aku tahu. Mungkin aku tak pantas untuk kau. Cobalah tengok ke sini. Aduh Dar, dia pasti cuman gombal doang. Biasa cowok suka modus. Iya. Cari yang lain. Oh, itu toh. Ya sudahlah, kalau dua-duanya tak mau jadi makmumku, kita sholat berjamaah saja. Dua-duanya jadi makmumku, mau tidak? Tidak. Langsung tidak. Oke, gitulah ya kurang lebih. Sorry. Keren, gokil. Tidak aja gokil. spontan gitu ya. Benar-benar nolak kayaknya. Tapi nggak apa-apa kan imam makmumnya boleh lebih dari satu. Boleh. Benar. Menurut lu gimana? Boleh. Menurut lu gimana? Ada kapasitasnya 4 kok, boleh. Iya kan? Benar. Namanya juga imam. Imam. Yang dimakmumin pasti lebih dari satu ya nggak? Oke. Boleh dipromoin filmnya? Bercanda. Bercanda. Oke, kita promo filmnya. Yap. Silakan. Kita ngomong The Roofers gitu. Oke, 1, 2, 3. Halo The Roofers. Sorry salah. Hai Pak Halo nih. Ayo atau halo. 1, 2, 3. Hai The Roofers. Oke, sekali lagi. Halo apa hai? Halo ya. Halo ya. Hai aja deh. Hai ya. Hai aja. Hai, 1, 2, 3. Hai The Roofers. Jangan lupa saksikan film Imam Tanpa Makmum tanggal 19 Oktober di seluruh bioskop Indonesia. nonton ya. Jangan lupa nonton. Gokil. Terima kasih Kak Syakir, Kak Raisa dan Kak Jasmine buat bincang-bincang kali ini. Seru banget tadi dan juga seru banget adegan spontannya. Yang Yang banyak gagalnya. enggak lah, enggak gagal, enggak apa-apa. Karena juga adegan spontan. Iya, mereka spontan. Bener. Oke, untuk para Roofers di rumah juga jangan lupa download aplikasi Roof, ada di App Store dan Play Store gratis, dan jangan lupa dengerin podcast-podcast yang lainnya ada di Roof juga, kalian silahkan cek di aplikasinya. Aku Refill pamit. Bye bye. Dadah.